Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma, selanjutnya kita akan mendengarkan uraian Dhamma mengenai bahagia itu di sini yang akan dibawakan oleh Bapak Eko Supeno. Terima kasih. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kenapa saya memilih materi tentang kebahagiaan? Sebenarnya judulnya itu bahagia tuh di sini. Nah, biar gaya sedikit lah. Ya, biarpun sudah tua bisa gaya sedikit. Bahagia tuh di sini. Nah, di sini itu di mana? Di sini itu di alam kehidupan ini. Di sini itu di negara Republik Indonesia ini. Ya, mohon maaf saya geser-geser dulu biar pas gambarnya. Di sini itu di lingkungan kita. Di sini itu di keluarga kita. Dan yang lebih penting lagi, di sini tuh di diri kita sendiri. Jadi bahagia itu yang merasakan diri sendiri. Tapi yang melihat, ya, yang melihat itu orang lain. Mau bahagia, mau tidak, itu adalah orang lain. Jadi materinya nanti bisa di-share, tolong bisa nggak? Nah, tuh di sini ya. Jadi saya ingin ya jangan sampai Dhamma itu, ajaran Buddha itu menyedihkan gitu loh. Ya. Kalau saya selalu bagaimana ya, bagaimana kita hidup menjadi manusia itu selalu bahagia. Jadi saya ingin jangan sampai Dhamma itu menyedihkan. Tidak ada Dhamma itu menyedihkan bagi saya. Ini adalah pengalaman saya. Karena kita syukurin, ya, kita syukurin bahwa kita terlahir menjadi manusia ini sangat harus bahagia. Kenapa? Karena untuk ya menjadi manusia, terlahir menjadi manusia itu sangat sulit sekali, ya, sangat sulit sekali. Jadi jangan sampai mindset kita, pikiran kita itu selalu sedih, menderita. Nah, penderitaan itu dari mana? Penderitaan itu adalah kelahiran. Itulah penderitaan. Tapi terlahir menjadi manusia itu adalah bahagia. Nah ini bahagia, bahagia yaitu keadaan dan perasaan senang, ya, dan tentram. Nah, senang dan tentram. Kenapa kita harus senang? Karena kita bisa membabarkan Dhamma. Kita bisa mendengarkan Dhamma dan bisa menjalankan perbuatan apa yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan Dhamma itu. Sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan. Nah, supaya kita bisa bahagia bagaimana? Supaya kita bisa terhindar dari kelahiran, itu bagaimana? Ya, Buddha sudah menunjukkan bahwa inti ajaran Buddha kan tidak berbuat jahat, banyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, itu. Nah, dasar untuk mensucikan hati dan pikiran itu yaitu tidak berbuat jahat. Banyaklah kebajikan, itu dasar dulu. Tanpa itu dulu sulit kita untuk mencapai kesucian itu sebenarnya. Jadi kenapa ya saya mengadakan itu yang di-share tentang artikel saya juga tidak tahu itu sebenarnya, tapi teman saya yang share dari pusat setelah saya mau pensiun. Gerakan panas dasi, ya, saya mikir gerakan panas dasi itu
tidak berbuat jahat banyaklah kebajikan, itu mudah ya. Itu suatu perbuatan yang sering kita lakukan. Nah, kemudian setelah apa yang sudah kita lakukan itu dengan baik, maka kita untuk berkonsentrasi itu sangat mudah, bisa. Itu adalah penunjang dasar untuk kita bermeditasi. Maka untuk mengawali kita beraktivitas, berbuat, ya itu kita kita kondisikan kita terkonsentrasi, kita awali kita pagi hari sebelum kita melakukan sesuatu apapun, kita awali dengan meditasi. Nggak usah muluk-muluk. Kalau kita bisa terkonsentrasi 1 menit saja, pikiran kita, hati kita itu bisa terkondisi dengan baik, yang sehingga di benak kita itu muncul 8 jalan tengah. Muncul itu dengan sendirinya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, di dunia, di alam semesta ini kita bahagia, di lingkungan kita, di rumah kita. Dan terutama di diri kita sendiri bahagia itu. Jadi Dhamma mengajarkan itu untuk diri sendiri. Kalau kita bisa membayangkan setiap manusia bisa ya tidak berbuat jahat banyaklah kebajikan, seluruh Indonesia, khususnya Indonesia. Enggak usah jauh-jauh, di keluarga kita saja. Itu damailah, bahagialah keluarga kita. Diawali dari diri sendiri. Ya, kebahagiaan, bahagia itu. Jadi saya juga saya praktekkan. Karena apa? Dhamma itu adalah ajaran praktek. Apa yang Buddha sampaikan itu yang dia praktekkan. Gitu loh. Jadi sangat mudah sekali Dhamma itu sebenarnya. Jangan sulit. Kalau sulit itu pengetahuannya. Maka kalau pergi ke wihara, kalau kita mendengarkan Dhamma-Dhamma, itu yang kita dapat itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Dhamma itu yang harus kita praktekkan. Jadi ilmu itulah yang sangat penting, yang sangat yang bisa membawa kita melepas penderitaan itu. Jadi inilah sebenarnya kebahagiaan kita itu Buddha sudah menunjukkan untuk mencapai kebahagiaan itu. Bapak Ibu semuanya bisa membaca ya di Dhammapada itu. Ya. Saya baca bahasa Indonesianya saja ya. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Jadi kita bahagia apabila hidup tanpa membenci di antara orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Jadi kita hilangkan ya pikiran benci, pikiran tidak suka. Yang kedua yaitu sungguh bahagia ya. Sungguh bahagia kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang serak, yang berpenyakit sebenarnya.
di antara orang-orang yang berpenyakit. Dan di antara orang-orang berpenyakit kita tanpa penyakit. Ya. Jadi kesakitan-kesakitan itu yang membuat nanti penderitaan. Maka penderitaan itu yaitu usia tua, sakit, dan mati. Ini yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup. Maka kita selalu waspada. Ya. Inilah berkah utama. Jadi kita sebagai manusia itu terlahir menjadi manusia itulah adalah berkah utama. Nah, di Manggala Sutta, ya, di Manggala Sutta itu di kanon Pali berisi yaitu ajaran Buddha mengenai berkah utama. Nah, adalah pencapaian menjadi pribadi yang sehat dan berguna, pribadi yang menjalankan hidup suci, pribadi yang menjauhkan perbuatan-perbuatan buruk dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya maka saya tadi sampaikan untuk menjadi kita terlahir menjadi manusia itu adalah berkah utama. Ya, berkah utama karena apa? Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain. Nah, inilah karena apa? Yaitu tadi bisa berbuat untuk ya menyampaikan ya dhamma itu. Maka kita bersyukur dalam kehidupan pada saat ini menjadi manusia muncul masih berada dalam Buddha Sasana atau Buddha Sakyamuni itu ya. Karena Buddha-Buddha yang lampau atau pada saat sekarang Buddha Sakyamuni itulah yang mengajarkan kita untuk bisa mencapai kesempurnaan. Nah, ini berkah utama kita. Ya, pribadi yang sehat. Sehat mental, sehat pikiran, sehat perilaku. Ya. Jadi sehat mental. Apa? Mental kita harus kita rawat. Mental kita harus kuat, apalagi menghadapi wabah ya COVID-19 ini. Bagaimana kita harus bergaul dengan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak tahu, mengerti tentang COVID, tidak bisa kelihatan. Nah, dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan prokes, ya, protokol kesehatan. Di wihara sekarang sudah berapa bisa 50%, ya 50% tidak boleh lebih. Harus pakai masker semua, cuci tangan. Ya. Jaga jarak, maka dipersyaratkan oleh pemerintah 50% itu supaya bisa jaga jarak. Tapi kita bersyukur sekali dengan adanya teknologi-teknologi seperti ini, ya kita bisa berjumpa. Biarpun tidak semeriah, ya, semeriah apabila kita bertatap muka langsung seperti yang dulu-dulu, tetapi bagaimana yang ada kita syukuri. Itulah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita adalah hidup sehat, ya. Pikiran sehat, ya. Nah, untuk membuat pikiran sehat itu bagaimana? Ya kita jangan berpikir negatif. Maaf, ya kita selalu pikiran positif saja terus. Apabila ada berita-berita share di grup, ya seandainya, itu harus kita telah dulu, kita pahamin dulu. Ya, kalau memang itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya boleh
sebarkan. Tetapi kalau yang membuat ya kegaduhan, ketimpangan di masyarakat, nanti kita bermasalah. Ya, sekarang kan banyak itu kan, banyak yang terjerumus ya dengan informasi-informasi elektronik yang sangat luar biasa. Ya, apalagi Bapak Ibu ya yang di wihara maupun yang di rumah, kalau kita lihat seperti apa ya fenomena media massa pada saat ini, kita harus benar-benar bisa ya menjaga diri, jangan sampai kita ikut-ikutan yang tidak. Maka kalau seperti ini ya, saya online seperti ini, apalagi nanti bisa dimasukkan di YouTube, saya juga sangat hati-hati sekali ya di situ. Jadi pada intinya saya menyampaikan ini adalah untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Nah, untuk diri kita sendiri, bahagia untuk diri sendiri itu kita juga sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, diajarkan untuk mendoakan diri sendiri dan orang lain. Maka orang Buddha selalu doanya Sapi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Di samping mendoakan diri sendiri dan juga orang lain, itulah sebenarnya kebahagiaan kita. Ya. Jadi kapan kita bisa mendoakan diri kita sendiri? Sebenarnya bisa setiap hari. Maka saya terus terang saja, ini untuk perilaku, maka supaya perilaku saya baik, saya akan berusaha itu setiap hari berbuat baik dengan mengucap Sapi Sata Bhavantu Sukhitata. Sebenarnya agama Buddha itu simpel dan mudah dilakukan, mudah dijalankan, dan mudah didengar. Didengar dari mana? Apalagi sekarang ada YouTube, ada apa. Kalau mendengarkan ceramahnya Pak Eko, Eko itu siapa? Iya kan? Eko itu kan elek kakan ngomong. Ya. Ngomongnya 10, salahnya 12. Bisa bayangkan itu. Itu di YouTube itu ceramahnya gini. Yang berceramah titelnya berderet-deret. Saya, ya maaf saja, tidak pernah menyantumkan titel saya. Dan juga pengalaman saya, jarang saya. Apabila itu ditentukan. Nah, jadi bagaimana perilaku itu? Ya. Jadi pada saat sekarang ini yang dibutuhkan itu adalah keteladanan. Ya, keteladanan dari kita. Bagaimana umat Buddha? Jangan minder jadi orang Buddha. Kita harus bangga menjadi umat Buddha. Ya, supaya kita bisa bangkit. Kita bisa selalu semangat kalau kita bangga. Semangat apa? Semangat dalam Buddha Dharma. Semangat dalam melestarikan Buddha Dharma. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi saya terus terang saja, maka saya tidak selalu ke orang lain, ya, dari diri saya sendiri saja. Karena kebahagiaan itu adalah dari diri kita sendiri, tidak dari orang lain. Ya. Biarin saja orang lain seperti apa. Bagaimana perilaku kita bisa membuat orang lain bahagia, itu yang harus kita pikirkan. Karena apa? Kalau perilaku kita bisa membuat orang lain bahagia, artinya kita sudah berbuat baik setiap hari.
Contohnya, ya, menyapa sesama teman, sesama tetangga, berbuat baik. Berbuat baik itu harus belajar. Ya, berbuat baik itu harus belajar dengan telaten. Apa kalau telaten itu? Dengan sabar, dengan terus-menerus kita selalu belajar berbuat baik. Saya juga terus-menerus belajar. Tidak semata-mata saya ini. Nah, kita sudah tahu karma. Ya, tahu karma. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus sadar, oh, kita harus berbuat begini-begini. Kalau memang karma itu tidak mau muncul, itu ya mau berbuat baik pun juga sulit. Tapi kita selalu harus sadar. Kalau memang kita sadar, nanti akan muncul itu terus-menerus. Ya, tadi siapa bahagia itu siapa yang merasakan? Kapan? Ya, setiap saat tadi sudah saya sampaikan. Bahagia itu siapa? Diri sendiri. Di mana? Di sini, di diri kita ini. Maka judulnya bahagia itu di sini. Ya, biar agak kerenan dikit, biar kayak anak muda judulnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, terlahir menjadi manusia harus bahagia. Kenapa? Selalu bilang. Kenapa? Orang-orang itu selalu bilang menderita, tidak bahagia karena pikiran rumit, ya. Tidak bahagia itu karena apa? Karena pikirannya rumit, ribet. Itu 3R. Pikiran ruwet, siapa yang membuat pikiran ruwet? Diri sendiri. Hatinya ruwet, siapa? Ya diri kita sendiri. Semuanya itu adalah hasil dari diri sendiri. Nah, kalau kita balik, gitu, kita balik pikirannya bahagia. Ya. Hatinya juga bahagia. Orangnya ceria. Nah, itu nanti akan membuat kita selalu berpikir positif. Ingat, membuat pikiran positif itu juga harus belajar. Namanya positif itu kan pasti baik. Itu kita harus belajar, tidak begitu saja. Ya, maka mari kita belajar. Makanya saya juga tadi, mari kita belajar bersama. Siapa yang merasakan mental kita bahagia meskipun didera masalah apapun tak tergoyahkan. Jadi mental kita itu tidak tergoyahkan dari biarpun kita terdera dari masalah apapun. Maka saya pernah membuat judul dulu di Cianjur, Dhamma itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sampai tergoyahkan gara-gara ya perekonomian pada saat sekarang goyah, ya tidak kita sendiri, banyak orang, ya, tapi kita tetap berdoa, ya, supaya kita selalu diberkahi kesehatan dan kebahagiaan. Sapi sata bawantu sukitata, udah gitu terus, ya. Itu yang harus kita lakukan. Pikiran kita seimbang dalam terkendali. Nah, keyakinan kita makin kuat. Ya, kalau pikiran kita terkendali, ya membawa keyakinan kita tetap tak tergoyahkan didera apapun dalam wabah sekarang ini. Jadi Dhamma juga bisa ada di situ tuntunan-tuntunan untuk bagaimana supaya kita tidak tergoyahkan. Artinya berbuat perbuatan-perbuatan negatif ya di dalam kehidupan pada saat
suasana sekarang ini. Jadi keseimbangan mental itu harus kita lakukan. Bagaimana? Ya tadi sudah saya sampaikan. Selalu kita awali dengan panas dasi, bangun pagi. Ya, meditasi silahkan saja, mau berapa menit mau apa. Kalau kita lakukan setiap hari, ya, itu nanti kita bisa. Maka saya lakukan itu, benar. Apabila ada orang begini-begini, ya kita tahu hukum karma masalahnya, ya mengakui hukum karma. Apapun di benak kita itu ada, ya, dan juga kita percaya, yakin dengan hukum karma itu. Maka kalau kita yakin hukum karma, nanti kita akan kuat imannya. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini karma kita muncul. Tidak tahu kita, ya silakan saja Bapak Ibu, karma itu muncul itu baik ataupun buruk. Yang jelas pada intinya kita selalu berbuat baik terus supaya bisa mengikis karma-karma buruk yang akan muncul ini sebelum muncul sudah terkikis habis. Nah, di situ harusnya ya, simple ya. Enggak susah. Ya, damai itu. Kehidupan hidup ini dengan tantangan dan apa itu? Datang dari luar maupun dalam. Ya, jadi tantangannya itu dari luar maupun dari dalam. Tetapi bagaimana kita, nah, namun bagaimana? Yang penting dalam menghadapi tantangan itu, ini adalah pengertian kita tentang apa yang kita hadapi. Jadi kita konsentrasi apa yang kita hadapi. Konsentrasi kita hadapi pada saat ini, konsentrasi kita adalah COVID-19. Dan kondisi ya duniawi hidup ya, sehubungan dengan hal ini Sang Buddha menguraikan tentang 8 kondisi duniawi ya duniawi yang menguasai manusia yang dapat mengombang-ambingkan kita ya. Adapun 8 hal tersebut adalah ya nah ini kan kita bisa kalau kita ya tadi sudah saya sampaikan, labu memiliki nasib atau karma baik, labu dan sebaliknya ya. Ini ya ada yang ya, ini yang selalu arah berlawanan. Nasib yang baik, ya, karma yang baik. Terus memperoleh kedudukan dan kekuasaan, mempunyai kedudukan dan kekuasaan melihat ya yang anak buahnya atau yang di bawahnya itu juga jangan semena-mena ya mengondisikan anak buahnya supaya berbuat tidak baik itu juga tidak benar ya. Ayasu tidak memperoleh kedudukan itu juga terus jangan kalau orang bilang orang Jawa lentere lemah loyo ya itu tidak boleh harus tetap semangat karena kita mengetahui ya pada saat sekarang ini baru seperti ini ya baru di bawah roda itu berputar roda ya nindia dicela dipuji kalau dipuji jangan terus sombong ya sombong dicela juga jangan wah ini ya waktunya sudah mau habis suka mengalami kebahagiaan inilah yang harus ini ya. Duka mengalami penderitaan nah penderitaan itulah kelahiran karena masih ada diliputi karma-karma buruk kebahagiaan yaitulah dunia kita maka kita selalu berbahagia terus berbahagia bagaimana Pak kalau nggak punya duit kalau harus bahagia tidak artinya itu secara materi batin kita pikiran kita itu harus bahagia karena kita diajarkan oleh Sang Buddha
ya. Kita mengenal ajaran Buddha. Itulah ya kebahagiaan kita. Terima kasih kepada Kalita, terus kepada pengurus yayasan, pengurus wihara, pemuda-mudi, ya, wanita, ya, WBI-nya. Ya, tolong juga selalu bersemangat semuanya, tidak loyo, apalagi kritikan-kritikan ya selalu ada itu. Ya, jadi menjadi pengurus itu harus siap-siap sakit hati. Ya, jadi jangan loyo, itu harus kita hadapi semuanya ya untuk membangun kita bersama. Yang jelas pada intinya semua ya pengurus di Buddhasena termasuk kita semua itu kan intinya untuk menebarkan kebajikan, untuk melayani ya, melayani. Demikian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berterima kasih kepada pengurus Buddhasena, semuanya saya bisa berbagi di sini, mempunyai karma baik saya untuk berbagi. Jadi saya ke Buddhasena juga sudah berapa kali ya, dulu pernah ya Imlek, malam Imlek kalian tidak tahu itu ya, adanya itu dulu Bu siapa itu, saya gedor-gedor Bu yang guru TK itu, Bu Sumini, apa siapa itu. Nah, saya kalau dulu kan sering keluyuran lah gitu. Jadi dari saya terima kasih, dan saya ucapkan Namo Sang Hyang Edi Budaya, Namo Buddhaya.